Terminal Bungurasih 1993. Subuh yang basah. Mungkin malaikat sedang turun ke bumi dan melindungi kami dengan sayapnya. Sopir bus yang turun dan menghadap para polisi patroli itu sudah menyediakan jawaban. Dia mengangkut anak-anak mahasiswa yang sedang studi ke desa-desa yang masih memiliki ladang. Bagaimana supir itu bisa kreatif? Mungkin alam yang membisikkannya. Aku menahan napas. Aku yakin Alex Daniel juga menunduk pura-pura mengikat tali sepatu Keds-nya karena tak ingin wajahnya kena lampu sorot. Dua polisi melangkah ke arah bus yang kami tumpangi. Satu kepala muncul di pintu dan menggunakan senter menyorot kami yang penuh lumpur dan lelah. Mereka berdua kembali melangkah dan saling bertukar informasi. Begitu salah satu polisi menepuk bahu supir bus itu, terdengar suara helaan napas lega. Kinan meminta kami tenang sampai bus bergerak karena bisa saja para bapak polisi berubah pikiran dan kepingin mengecek kami satu persatu. Ternyata bus kami laju dengan aman menuju DPRD Jatim. Kami memang masih penuh lumpur, tapi tampaknya itu tak menjadi persoalan. Anjani secara ajaib masih mempunyai 2 bungkus tisu basah di ranselnya dan membagikan kepada beberapa kawan perempuan. Aku yakin Anjani membawa seisi rumah di dalam ransel ajaib itu. Karena apa saja yang kami perlukan pasti tersedia. Dia membagi selelahi padaku, tapi aku menggeleng dan menunjuk Daniel yang melanjutkan keluhannya karena ada kodok yang masuk menggelitik selangkangannya. Selama kami merayap di sawah. Anjani tersenyum memberikan sehelai tisu basah yang langsung disambar Daniel. Menjelang masuk Surabaya, Kinan berdiri di belakang bus memberi instruksi bahwa kami akan turun di beberapa titik yang berbeda dalam kelompok kecil-kecil untuk mencari sarapan dan bertemu di halaman gedung DPRD jam 10 pagi. Bram menambahkan agar semua berjalan berkelompok kecil dan dengan tertib masuk ke halaman gedung DPRD di kawasan Indrapura. Aku sarapan es krim Zangrandi saja, masih ada waktu enggak ya ke Yos Sudarso? Anjani berbisik. Anak Jakarta memang tak akan berubah menjadi siapapun selain anak Jakarta. Jika masuk ke Surabaya, dia tidak memikirkan rujak cingur atau nasi bebek, melainkan es krim Zangradi, yang sejak dulu adalah bagian keren dari Surabaya. Tapi bagaimanapun Anjani bukan anak Jakarta yang manja dan kelenjotan jika menemui ular yang merayap atau kodok yang meloncat. Mungkin karena pada dasarnya Anjani adalah perempuan yang tak mengenal rasa takut, sama seperti Kinan atau Asmara. Bus kami mencapai jalan Indrapura sekitar pukul 9 pagi. Bus berhenti di beberapa titik dengan patuh kami berkelompok kecil menyebar diri mencari makan. Daniel, Alex, Bram, Anjani, Kinan, dan aku berhenti di salah satu jalan di samping es krim Zangrandi dan mencari makan pagi. Meski kami merasa kalah, tak berarti kami tak perlu energi untuk menghadapi wakil rakyat yang kemungkinan besar akan menampung keluhan belaka. Kami memesan soto Lamongan dan sama sekali tak sempat mengagumi kelezatan kuah kaldu atau kentang gorengnya yang kriuk-kriuk atau potongan kol yang segar. Kami hanya mementingkan perut kami terisi agar bertambah daya karena sudah harus berjalan menuju gedung DPRD. Setelah menanti 2 jam, akhirnya hanya satu fraksi yang menemui kami. Bram dan Kinan menceritakan pengalaman kami di Belangguan dan nasib petani yang tanahnya digusur untuk tempat pelatihan gabungan militer. Julius menambahkan peristiwa pemburuan terhadap kami semalam. Anggota dewan, seorang lelaki berusia 40 tahunan yang mengenakan baju batik lengan pendek, mencatat mengangguk-ngangguk, mencatat lagi lalu mengangguk lagi, tanpa ekspresi bahkan setelah melihat tubuh kami yang penuh lumpur kering, keringat, dan kurang tidur. Pada akhir laporan, dia memastikan sudah mencatat dan menampung laporan kami. Dan ia benar, DPRD atau DPR selama ini adalah septic tank, tempat penampungan belaka. Negara ini sama sekali tidak mengenal 4 pilar. Kami hanya mengenal 1 pilar kokoh yang berkuasa, Presiden. Sesuai mendengar janji-janji penampungan laporan, kami keluar dari janji-janji penampungan laporan. Kami keluar dari gedung DPRD dan menyusun strategi. Kinan meminta kami pulang ke Yogyakarta dengan bus yang berbeda-beda. Nanti disajikan kita evaluasi aksi kita di Belangguan. Maka 40 orang bubar mencari jalan yang berbeda-beda menuju Yogyakarta. Sebagian sekitar 15 orang dari kami seperti biasa, Sunu, Alex, Daniel,
Kinan, Bram, Julius, dan Dana menuju terminal Bungurasi untuk naik bus. Anjani bersama Narendra, Abi, Coki, dan Hamdan memutuskan untuk beristirahat di Pacet, rumah Pak D. Anjani. "Kamu yakin tidak mau ikut istirahat di Pacet?" Kinan bertanya. Dia bertanya dengan nada datar, seolah rebahan di rumah Pak D. Anjani adalah sesuatu yang bisa kulakukan setiap pekan. Aku tertawa dan menggeleng. Ketika kami tiba di terminal Bungurasi, terasa suasana yang menekan. Kinan mencolek lenganku sambil menunjuk dengan ekor mata arah ruang tunggu bus. Bram berdehem memberi kode agar kami segera balik arah melihat begitu banyak lelaki berambut cepak, berbaju sipil dan jelas membawa senjata di kantongnya yang seolah tengah menanti kami. Kinan menarik tanganku dan aku menarik tangan Daniel secara spontan. "Lari!" Kinan memberi instruksi. Kinan dan Daniel yang gesit berhasil lari secepat-cepatnya sejauh-jauhnya. Mereka membawa beberapa dokumen dan mungkin akan membuang atau membakarnya. Selebihnya kami dikepung oleh 5 orang yang menodong kami dengan senjata. Beberapa calon penumpang bus terkejut dan menjerit melihat senjata yang dikeluarkan 5 orang itu. Luar biasa, melawan mahasiswa ingusan harus menggunakan pistol. Tapi salah satu dari mereka mengangkat tangan, menjawab, "Kami aparat." Maka orang-orang di sekitar ruang tunggu langsung menyingkir dengan wajah ketakutan. 5 orang bersenjata itu langsung saja menggiring kami keluar dari Bungurasi dan mengendarai beberapa mobil kijang yang sudah berderet di depan terminal. Aku bersama Alex dan Bram dimasukkan ke belakang dan kepala kami ditutup karung. Tangan kami diikat ke belakang. Kami duduk di lantai mobil belakang. Tidak terlalu lama rasanya mobil berhenti. Dan begitu saja karung penutup wajah dibuka, borgol dibuka. Dari jenderal, sekilas aku menyadari kami berada di sebuah markas tentara. Kami dihardik untuk turun dari mobil dan berbaris di hadapan markas itu. Selagi mereka menggiring kami masuk, aku masih bisa melirik palang besar berwarna hijau dan kuning yang terpampang di depan. "Iya, kami mata dan telinga pemerintahan ini," kata salah satu lelaki yang meringkus kami tadi, menyadari aku menatap lambang kesatuan mereka. Kami tiba di posko juga. Sebuah ruangan besar dari gedung markas itu. Sebuah meja biliar terbentang di hadapan kami. Mungkin meja biliar itu digunakan jika mereka butuh jeda di antara kelelahan mengintai kami. Bukankah tadi si lelaki yang meringkus kami mengatakan bahwa mereka adalah mata dan telinga pemerintah? Pasti merepotkan mengintai satu persatu kelakuan mahasiswa seperti Bram, Kinan, aku yang sebetulnya lebih banyak membaca buku dan berdiskusi siang malam. Hanya dalam waktu 5 menit seorang berbadan gempal, bertubuh tak terlalu tinggi, berkumis, masuk ke ruang tempat kami berdiri seperti tengah antri sup ramsum. Dia diikuti 4 orang hambanya yang kemudian berdiri mengepung kami, seolah-olah kami punya nyali untuk menyelinap keluar. Sang komandan berdiri di hadapan kami sambil melipat tangannya. "Saya Kolonel Martono. Ini daerah saya. Kalau kalian masuk ke daerah ini dan ingin bikin kacau, maka kalian harus berhadapan dengan saya." Setelah beberapa menit mengungkapkan berbagai otoritas dan kewenangan yang disandangnya, Kolonel Martono, entah nama itu benar atau samaran, meninggalkan kami. 4 pengawalnya membagi kami menjadi 4 kelompok. Aku bersama Julius dan Alex dibawa ke sebuah ruangan di bawah gedung. Sementara aku bisa mendengar Rahmat, seorang mahasiswa Jakarta, ditendang agar tetap berjalan menuju ruang lain. Dan dia terjatuh menggerang. Sekali lagi dia terperosok, tak tahan. Aku beralih menolongnya dan tiba-tiba saja 2 orang sudah mengokang pistol dan mengarahkannya pada kami. Aku tercengang. Bagaimana mereka bisa sebegitu khawatirnya sampai harus menodongku dengan 2 pistol? Aku hanya menepuk bahu Rahmat yang hidungnya sudah berdarah karena terbentur lantai dan membantu dia berdiri lalu kembali ke barisannya bersama Sunu dan Gusti. Setelah itu giliran punggungku yang ditendang sepatu laras si penodong tadi agar aku kembali ke barisanku. Sementara Julius, Sunu dan Alex diperintahkan memasuki ruang sebelah. Aku digiring masuk ke sebuah ruangan yang agak gelap yang mungkin berukuran 3x4 meter yang mengingatkan aku pada ruang praktek dokter yang steril. Di hadapanku terdapat sebuah meja dan 2 buah kursi yang dikelilingi 4 dinding tanpa jendela. Tapi sayup-sayup aku masih mendengar suara gamelan melalui pintu yang tak tertutup rapat. Aku mulai bingung, apakah ini markas tentara yang disamarkan sebagai tempat pementasan wayang atau sebaliknya. Hanya beberapa detik aku dalam kebingunganku.
Seseorang lelaki mungkin berusia 40 tahunan didampingi seorang pengawal masuk dan menyalakan tombol lampu neon. Si lelaki yang kelihatan atasannya berkulit agak terang, berambut cepak tentu saja, berambut cepak tentu saja, dan berkumis tipis duduk di kursi dan mempersilahkan aku duduk. Aku duduk masih sembari menengok ke kiri dan kanan, takjub mendengar suara sinden yang mengiring denting gamelan. Oh, iki suara ibu-ibu pada latihan gamelan, Pak Kumis menjawab kebingunganku. Oh, iki suara ibu-ibu pada latihan gamelan, Pak Kumis menjawab kebingunganku. Sungguh absurd. Ada suara gamelan yang begitu bening memasuki ruang-ruang gelap ini, dan aku tak yakin apakah denting itu memasuki hati si pengawal yang sejak tadi melotot melihatku. Pak Kumis mengangguk pada si pengawal, memberi kode agar dia keluar. Si pengawal melihat aku dengan wajah jengkel dan meninju kepalaku. Dasar komunis. Si pengawal pasti tidak membaca. Tembok Berlin sudah runtuh dan komunis sudah bubar. Pak Kumis menatap saya. Berbeda dengan komandannya, dia memulai interogasi dengan kalimat yang meneror. Kamu lihat lapangan tembak tadi? Banyak yang sudah jadi korban. Aku pura-pura tenang, sangat terkejut. Pak Kumis membungkuk dan mengeluarkan setangkai penggaris besi memanjang 1 meter dari bawah meja. Setiap kamu jawab dengan kacau atau setiap kali aku tak puas dengan jawabanmu, aku hajar mukamu dengan penggaris ini. Lalu dengan lagak santai dan tetap duduk di kursi di hadapanku, dia menamparkan penggaris itu ke pipi kanan saya. Tai, bukan hanya sakit, penggaris besi itu menampar pipi sekaligus bibirku. Asin darah. Pak Kumis menatap aku. Dingin. Sama sekali tak terganggu melihat aku mengusap-ngusap bibirku yang berdarah. Wong cuma bibir kok. Kenapa kamu menolak program pemerintah? Aku agak bingung. Serius, program yang mana? Kan banyak. Program KB, program ibu-ibu Dharma Wanita. Program? Jawab. Yang mana, Pak? Itu, aksi kalian mau tanam-tanam jagung itu. Jangan pura-pura goblok. Kok tahu sih kami mau menanam jagung? Kan belum terjadi. Belangguan, dia berseru jengkel sambil sekali lagi menghajar pipiku dengan penggaris besi itu. Ah, diskusi saja dengan petani. Mereka merasa prihatin karena itu ladang mereka yang digunakan untuk tempat latihan. Kami mendengarkan. Aku sengaja menjawab secara umum tanpa membohong. Siapa? Siapa di belakang kalian? Kami mahasiswa semua, Pak. Tak ada yang di belakang. Semuanya sama rata di depan, jawabku sok gagah. Siapa? Suaranya menggelegar. Kali ini dia berdiri dan menghampiriku. Tangan yang ternyata lumayan besar itu menggamparku. Tak mungkin kalian satu bus besar biaya sendiri. Siapa yang membiayai? Aku mengusap darah yang kini mengucur dari hidung. Aku mulai yakin tulang pipiku patah. Sial betul tangan si Pak Kumis ini. Ternyata terbuat dari batu saking kerasnya. Beneran kami saweran, saya menulis artikel. Menulis apa urusannya? Ya menulis buku kan ada honornya. Saya kumpulkan. Saya juga berjualan buku-buku textbook. Sengaja aku menyebutkan beberapa buku berbahasa Inggris. Misalnya Shakespeare dan Ovid. Itu banyak yang berminat karena drama Mas Shakespeare iki susah. Pak Kumis melotot mendengar penjelasanku. Lalu saya juga berjualan buku The Motive of Eloquence. Literary Rhetoric in the Renaissance, karya Richard Lanham. Pak, lah Mas Richard ini menjelaskan bagaimana ungkapan sastra di masa Renaissance. Untuk kuliah saya itu penting. Laku itu, aku semakin semangat meningkatkan kengawuranku. Pak Kumis memandangku seperti aku setengah gila, tapi juga merasa tak ada alasan untuk mengaplokku. Terdengar ketukan pada pintu. Petugas yang tadi menabuk kepalaku sembari mengataiku komunis, menggiring sebuah alat yang berbentuk kotak berwarna coklat. Aku tak paham apa yang ditenteng si petugas itu hingga dia membuka kotak tersebut dan mengeluarkan kabel, kawat, dan colokan yang dimasukkan ke saklar. Kawat panjang itu kemudian disodorkan kepada Pak Kumis dan Pak Kumis mengangguk, tersenyum bahagia. Si petugas mengambil tangan kananku secara paksa lalu melilitkan kawat itu pada kelima jariku. Kalau kamu berani membual, saya setrum kamu. Aku menjadi tegang dan berpeluh. Masih sempat kulirik sebuah tombol merah yang dipegang si petugas itu. Sungguh kulihat wajah itu semakin gembira karena mungkin dia merasa nasibku berada di genggamannya.
Selanjutnya aku sulit untuk mengingat apa yang terjadi. Benar-benar nama bapakmu Arya Wibasana, wartawan harian Solo yang pindah ke Jakarta menjadi redaktur harian Jakarta? Siapa yang membayar kegiatan kalian? Bohong. Siapa yang memimpin aksi belangguan? Bohong. Siapa? Bram. Tak mungkin cuma dia sendiri. Saya tinggal mencocokkan dia di ruang seberang. Sebut namanya. Bohong. Sebut nama perempuan pimpinan kalian itu. Siapa kontak kalian di Surabaya? Bohong, jangan berlagak tidak tahu. Setiap kali mereka merasa aku berbohong, maka aku menjawab dengan jujur. Maka si petugas yang berbahagia itu akan menyetrumku dengan semangat. Dari menjerit histeris hingga akhirnya aku tak sadar dan merasa seolah tubuhku menggelinjang tanpa perintah saraf otakku. Begitu saja, seperti itu adalah potongan tubuh orang lain. Aku sudah tak bisa ingat apa-apa lagi ketika sayup-sayup aku mendengar suara azan. Mereka semua berhenti menyiksa, menyetrum, dan menonjok tubuhku karena rupanya hari sudah pagi.